Terus juga penjelasannya bicara masalah tentang hukum. Kalau tadi sudah jelas haram, apa nih azabnya yang kira-kira diterima di akhir nanti dengan orang-orang yang magabut nih, yang makan gaji Ya Allah. buta. Mohon izin Ya Allah, penjelasan ya Allah. sekalian nih Ustaz Syam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang dari tadi kita bicara berkah, berkah, berkah. Apa itu berkah? Ternyata dalam Al-Quran disebutkan begini. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Menyebut nama Allah itu adalah dengan keberkahan. Apa itu berkah? Kita sering membaca bismillah kan, atau kita ngajarin anak-anak kita baca bismillah nak biar berkah, bismillah dulu nak biar berkah. Ternyata dari bismillah ini ulama kita mengambil yang namanya sesuatu yang disebut rezeki berberkah. Contoh kata Rasulullah, segala sesuatu yang dilakukan tanpa bismillah maka putus keberkahannya. Kenapa? Karena ternyata kalau dari segi bahasa, berkah itu diambil dari kata birk. Birkah itu adalah ketika orang Arab menyebut onta yang stabil gitu. Onta yang sedang duduk stabil gitu, kemudian bertambah tinggi, naik, naik, naik. Nah, maka arti daripada birk itu barokal ba'ir kalau orang Arab bilang. Dari arti kata berkah itu adalah stabil dan terus tumbuh. Stabil dan terus tumbuh. Maka kalau dikatakan mana tanda-tanda rezeki yang berkah, maka rezeki yang stabil dan terus bertambah rezeki tersebut. Bertambah yang namanya kemanfaatannya. Contoh kita ngajarin, nak kalau minum bismillah dulu ya biar minumnya berkah. Apa bedanya saya bismillah kalau saya tetap aja kok airnya masuk ke tenggorokan. Tetap aja kok airnya masuk ke dalam perut. Tetap aja kok airnya masuk ke dalam lambung. Saya makan pakai bismillah, dengan saya makan tidak pakai bismillah, tetap aja nasinya masuk ke dalam perut. Tetap aja saya kenyang gitu kan. Tapi bedanya dengan bismillah ada keberkahan. Siapa yang mengatur keadaan perut kita? Siapa yang menjadikan makanan itu menjadi energi atau hanya menjadi penyakit? Siapa yang mengatur itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan baca bismillah supaya berkah. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke dalam, kita sudah tidak tahu lagi bagaimana nasi itu akan berkembang. Apakah dia jadi penyakit? Ya, gula misalnya, atau dia akan menjadi energi bagi orang yang memakannya. Kita nggak pernah tahu itu. Bismillahirrahmanirrahim keluar rumah. Kenapa orang menyebut bismillah? Misalnya dokter mau menyembuhkan seseorang, harusnya dibilang begini, dengan nama yang maha menyembuhkan, Bismillah Syafi. Atau orang mau melakukan perjalanan harusnya dibilang begini, Bismil Wali, dengan nama Allah, dengan nama Tuhan yang maha melindungi. Tapi kenapa dia bilang bismillah? Karena Allah itu adalah nama Allah yang mencakup semua namanya yang lain, zatnya yang lain. Kenapa? Karena ketika dia keluar rumah dia tidak tahu Allah yang bagaimana yang dia butuhkan. Apakah yang maha memberi rezeki, apakah yang maha melindungi, atau yang maha menyembuhkan. Kenapa orang melakukan pekerjaan dia tidak mengatakan Bismil Malik misalnya, atau Bismir Rahim, atau Bismir Razzaq, wahai Allah yang maha memberi rezeki. Tidak, dia mengatakan Bismillah. Kenapa? Karena ketika dia melakukan pekerjaan dia tidak tahu ke depannya Allah, nama Allah yang apa yang dia butuhkan. Maka dalam hal keberkahan tanda-tandanya yang pertama stabil keuangannya, rezekinya. Yang kedua terus berkembang. Mana itu stabil? Stabil mungkin tetap aja dari tahun 2000 sampai 2020 1 juta aja terus penghasilannya. Tapi ternyata berkah itu bertambah. Apa bertambahnya? Waktu dia punya penghasilan yang besar jumlahnya, penyakitnya juga banyak. Tapi ternyata nominalnya berkurang, tapi dia sehat terus sehingga pengeluarannya tidak banyak. Masya Allah, itu yang disebut dengan keberkahan. Dan bertumbuh terus, grow up, gitu kan, bertumbuh terus. Apanya yang bertumbuh terus? Bertumbuh terus keberkahannya. Dari situ dia lebih bermanfaat untuk orang lain. Mungkin waktu dia punya penghasilan besar, dia menjaganya. Oh saya mau butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Tapi ternyata setelah rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah pula kemanfaatannya untuk orang lain. Dulu Ustadz, saya kalau duit itu gampang banget. Saya nggak jauh-jauh ambil contoh guru saya Ustadz Abu Fida, Masya Allah. Kalau cerita tentang masa lalunya beliau, Masya Allah, segalanya bisa didapatkan apa segala macam. Beliau mengatakan jumlah itu tidak terhitung, Masya Allah. Kami belajar banyak sama beliau. Kalau masalah pengalaman hidup, Masya Allah, tabarakallah, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri atau nonton sendiri videonya. Dan itu yang disebut dengan keberkahan. Mungkin jumlahnya berkurang, tapi ternyata keberkahannya yang bertambah. Pertanyaan kedua,
Hukumnya makan magabut sudah jelas dari awal haram hukumnya karena tidak sesuai dengan kesepakatan maka yang masuk adalah haram. Hukumannya yang pertama doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hukumannya baru di dunia ini loh. Hukumannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada orang tersebut. Tapi bukan saya mengatakan bahwa semua yang lagi sakit karena makan makanan haram, tidak. Ada juga yang dikasih penyakit karena mengangkat derajatnya. Ada juga yang dikasih penyakit untuk menghapus dosanya. Tapi bisa jadi karena ada sesuatu yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita, maka itu yang termasuk membuat dunia kita jadi sempit rasanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam nih Mas ilmunya Fadli. nih buat Mbak yang bertanya tadi mudah-mudahan jelas nih. Nah sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan ada mendengarkan segmen baru kita nih ada ensiklopedia Islam yang nanti akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam. Penasaran kira-kira hari ini kita akan membahas tentang apa? Dan juga nanti kita akan ada doa bersama agar Indonesia ini segera melewati masa sulitnya dikarenakan wabah corona dan diberikan juga keberkahan dan kehidupan kita buat semua nih di seluruh Indonesia dan juga yang ada di luar negeri yang dipimpin sama-sama doa kita oleh guru kita Ustaz Abu Fida. Yang di rumah jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah. Subhanallah walhamdulillah.